pertama yang saya mau sampaikan di tempat ini mengingatkan bahwa sebetulnya sama ya, bahwa ingat di dalam diri saudara pada waktu Tuhan menciptakan kita, itu Tuhan masukkan DNA penguasa, DNA penakluk, bumi, ikan, burung, bukan penakluk suami. Ya, buat istri-istri dan para perempuan. Saya mau ajak lihat beberapa ayat. Kok ayatnya hilang? Oh, ada di bawah. Oke. Pertama, saya mau ingatkan bahwa hidup ini peperangan. Saudara sadari atau tidak sadari, dimanapun engkau berada, hidup ini adalah peperangan. Peperangan bukan pada saat kita berkumpul bersama, apalagi yang di Mahanaim ya, saya lihat banyaknya Mahanaim. Pada waktu kumpul bersama di Mahanaim, Ibu In bilang angkat senjata, maka kita ambil senjata dan angkat. Bukan hanya itu. Itu hanya satu bagian dari peperangan. Tapi peperangan adalah peperangan yang kita hadapi hari lepas hari. Begitu kita bangun tidur, bahkan banyak pada saat tidur pun mengalami peperangan. Ya, Alkitab berkata, halaman berikutnya, ini yang lama ya. Oke. Alkitab berkata, kalau bahasa The Message ya, bahasa Inggris bilang tidak ada tanah netral. Bahasa Indonesianya Matius 12 ayat 29. Bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Ya. Pertama kita tahu bahwa kita sedang menghadapi musuh. Alasan kita berperang adalah karena kita punya DNA penakluk. Yang namanya raja, yang namanya penakluk, itu pasti ada yang harus ditaklukkan. Ya. Tapi seperti saya katakan tidak ada ranah netral. Orang Matius 12 ayat 30, orang yang tidak memihak aku sesungguhnya menentang aku, Tuhan bilang. Dan orang yang tidak membantu aku sesungguhnya merusak pekerjaanku. Jadi tidak ada pilihan untuk gereja Tuhan untuk berkata, Bu, saya nggak usah perang. Bolehlah, saya cukup jadi orang Kristen yang baik-baik, baca Alkitab, berdoa. Bisa. Alkitab bilang dengan jelas bahwa tidak ada tanah netral. Artinya kalau kita tidak berperang bersama Tuhan, kita tidak ada di pihaknya Tuhan, maka kita ada di pihak siapa? Musuh. Iblis. Ya. Ada lagi yang berkata begini. Dulu saya. Saya bilang, aduh ribet banget ya suruh nginjil. Nanti kalau ditolak. Saya pernah ya satu hari waktu saya di Belanda diajak nih penginjilan di jalan ya. Di tempatnya lampu merah, tempat pelacuran dan narkoba. Saya baru ngomong, seorang bilang, kamu mah enak, nanti bentar lagi kamu pulang. Itu saya dibilang begitu, saya ciut banget loh. Saya ini loh harus menghadapi setiap hari di jalan. Saya mikir iya juga ya, gue bentar lagi pulang enak kok tenang-tenang. Kenapa? Karena hari itu saya tidak mengerti bahwa saya adalah penguasa dan penakluk. Jadi itu membuat saya begini, aduh gak usah penginjilan lah ribet. Belum nanti kalau ditolak, malu gue. Ada di sini? Semoga gak ada ya. Yang malu kalau penginjilan. Ya, yang gak mauan nanti ditolak. Gak mauan nanti dimarahin, dimaki-maki. Tapi Alkitab bilang jelas loh. Orang tidak memihak aku. Ini terjemahan yang saya kurang suka. Ini yang bikin saya dibantu bikin.
terjemahan yang bahasa Indonesia yang satunya bilang begini, siapa tidak mengumpulkan bersama aku, mencerai-beraikan. Artinya apa? Kalau kita selalu bilang ya, ayo turun ke jiwa-jiwa, sentuh jiwa-jiwa, bagikan sesuatu. Itu kita sedang mengumpulkan bersama dengan Tuhan. Pada mulai pandemi ini, saya dan suami di rumah karena kena sakit di rumah 2 minggu. Waduh, udah gatel rasanya badan ya. Karena ngelihat semua teman-teman pada pergi, masuk ke jalanan, masuk ke rumah-rumah, bawa lawatan. Dan kami ini waduh gak bisa gerak rasanya. Jadi gak sabar nunggu. Begitu sudah kuat langsung kami keluar. Ya, langsung turun ke jalanan juga. Kenapa? Karena siapa yang mengumpulkan bersama Tuhan ada di pihak Tuhan. Tapi siapa yang berkata enggak nanti kalau ke jalanan ketularan virus bagaimana? Nanti kalau saya harus ketemu dan mendoakan orang sakit, bagaimana kalau saya yang kena? Maka hati-hati, hati-hati. Sedikit lagi engkau sedang berpindah posisi, berpindah pihak. Yaitu kepada pihak musuh yang sedang mencerai-beraikan. Ada orang yang berkata, gila, ngapain hari gini kasih makan orang sakit? Gila, ngapain nyuruh-nyuruh anak-anak, orang-orang masuk ke rumah-rumah mendoakan orang yang COVID. Ada satu kesaksian anak remaja dari Depok ya, saya nggak tahu ada nggak. Waktu disuruh mendoakan, masuk ke rumah, orang yang kena COVID, pasien COVID, begitu masuk, dia bilang, awas ketularan loh dek, jangan dekat-dekat. Di mulut dia bilang begini, enggak apa-apa bu, enggak kok. Tapi di hati dia bilang, ih COVID nih Tuhan. Pastilah ada pikiran itu. Tapi Alkitab sekali lagi berkata, siapa yang tidak menyayangkan nyawanya sampai kepada maut, itulah yang akan mengalahkan naga. Jadi nggak bisa saudara duduk di sini belajar berperang, tapi berkata, aduh, jangan suruh saya yang macam-macam ya. Saya mau hidup aman-aman aja. Ingat ya, hidup aman-aman saja, sedikit lagi ada di pihak siapa? Musuh. Karena tidak ada hidup aman sebagai orang Kristen itu. Kita hanya aman saat kita berperang dan berlindung di dalam Tuhan. Itu aman. Saya melihat, tugas saya adalah ke bangsa-bangsa mengajari mereka berdoa. Saya melihat satu hari Tuhan utus kami ke Djibouti. Puji Tuhan kami ketemu dengan sebuah gereja di situ. Gerejanya kecil, tapi mereka sedang menantikan Tuhan. Pada waktu saya datang ke tempat itu, salah satu pendetanya meloncat dari tempat duduknya. Dia bilang, wah ini yang kita nanti-nantikan. Kenapa? Karena Djibouti itu 99% mungkin ya, Islamnya itu masih sangat kuat. Sehingga mereka tidak bebas untuk bergerak. Saya bilang boleh ya, saya mau berdoa di rumah-rumah ibadah. Jangan, katanya ya, jangan mendekat, di seberangnya aja kamu berdoa. Saya bilang ya ampun, saya cuma mau jalan. Saya gak mau ngapa-ngapain, saya cuma jalan. Enggak, di seberangnya aja, oke lah di seberangnya. Ya, daripada saya tidak sepakat nanti terjadi masalah. Kami jalan, kami doa, kami perang, kami ajak pendetanya untuk belajar berperang dan sekalian mengeksekusi peperangan rohani. Waktu saya pulang, ternyata ada yang ajaib terjadi. Ya. Karena pada waktu doa perang ini iman mereka mulai timbul. Ternyata kuasa Tuhan benar bekerja. Ya. Nah, iman mereka mulai timbul, anak-anak mudanya itu punya 5 bahasa Bapak Ibu. Dahsyat kan? Itu negara yang sangat kecil. Itu anak-anak mudanya bisa 4 sampai 5 bahasa.
Saya bilang kamu diem aja itu dosa. Dengan semua talenta bahasa yang kamu punya. Pokoknya mulai hari ini kamu harus pakai bahasamu. Kalau kamu belum berani ketemu orang di kamar, kamu penginjilan pakai 5 bahasa. Mulai perkatakan di roh. Kamu ke sungai, perkatakan di sungai. Kamu naik ke bukit, perkatakan di bukit. Penginjilan di roh aja dulu. Dan ternyata ajaib sekali. Ya, 2 tahun kemudian saya ketemu lagi, mereka cerita, Bu, ada salah satu pejabat negara pun sudah datang ke tempat mereka dan berkata, ajari aku tentang Tuhanmu yang engkau sembah. Dan gereja itu mulai menjadi sangat penuh, sudah beludak gak cukup. Kenapa? Karena ternyata anak-anak mudanya mulai berani mengumpulkan bersama dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, engkau ada di pihak siapa? Apakah engkau ada di pihak Tuhan? Mari, angkatlah senjata. Tapi bukan cuma angkat senjata. Membawa jiwa-jiwa itu juga bagian dari peperangan. Karena itu adalah mengumpulkan jiwa-jiwa. Amin. Satu hari saya ke Eropa, ada pendeta yang bilang, saya tanya sama saya begini, Ella kamu bikin apa di sini? Oh Tuhan suruh kami doa perang. Hah? Doa perang? Kamu kan orang Indonesia. Apa hak kamu bisa perang buat negara ini? Apa hak kamu bisa perang buat benua ini? Saya mikir dalam hati ini, saya bicara sama pendeta, apa sama siapa ya? Alkitab berkata, mintalah maka bangsa-bangsa, benua-benua aku berikan kepadamu. Alkitab berkata bahwa apapun yang engkau katakan, izinkan, maka itu akan terjadi. Apa yang kau lepaskan akan dilepaskan, betul? Alkitab berkata Tuhan memberikan kita kunci kerajaan surga. So kenapa saya tidak bisa berdoa untuk benua itu? Karena setiap tanah yang saya injak Tuhan berikan kepada saya. Saya tidak peduli apakah itu negara yang paling keras. Saya tidak peduli apakah itu negara yang paling nyaman. Saya tidak peduli apakah itu padang gurun. Saya tidak peduli apakah itu kota besar New York. Tapi Alkitab berkata, setiap tanah yang saya injak Tuhan berikan kepada saya. Itu penguasa. Jangan sampai saudara berjalan di tempatmu dan berkata, aduh Bu, kami ini minoritas. Mungkin secara realitas daging tadi ya, kita sedikit hitungannya. Tapi jangan lupa, pada waktu itu Elisa berkata, Tuhan bukakan mata bujang ini untuk melihat. Dan dia melihat yang bersama dengan Elisa begitu banyak, jauh lebih banyak daripada yang dilihat. Itu alam yang tidak terlihat, tapi yang perlu kita ketahui dan kita lihat. Itu yang membuat kita bisa maju berperang dan menaklukkan. Karena yang menaklukkan berperang bukan kita. Saya ke sana tidak bawa pedang, saudara. Saya ke sana tidak bawa nuklir. Tapi saya bawa firman Tuhan. Yang adalah pedang. Yang meremukkan kepala ular naga sekalipun. Hakim-Hakim 5 ayat 23 berkata. Halaman kedua ya. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Ini mengerikan. Ada banyak anak Tuhan berkata, ibu saya gak usah perang. Tapi Alkitab berkata Tuhan adalah pahlawan perang. Dan dia akan bangkit dan memekik. Pada saat Tuhan bangkit mau berperang, di manakah saudara berada?
Jangan sampai kita didapati di bawah kolong ranjang karena kita ketakutan. Karena kita tidak pernah mengerti bahwa kita adalah penguasa dan penakluk. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang tidak pernah Tuhan katakan ayat ini. Kenapa? Karena pada saat gairah Tuhan untuk menaklukkan kota ini, maka kita ada di situ dan berdiri, Tuhan, aku siap. Pada saat Tuhan merindukan, jiwa-jiwa dibebaskan, engkau berkata, Tuhan, aku siap. Kenapa ini dua hal yang berdekatan? Saya boleh pinjam penari sebentar? Dua. Alasan kita berperang adalah ini. Boleh ditutupin matanya? Ya. Alkitab berkata, orang tidak bisa menerima Injil karena ada ilah-ilah zaman ini yang membutakan. Jadi kalau kita mau membawa masuk jiwa-jiwa, dan kita berkata nggak usah nggak usah perang. Kita cuma bilang, Tuhan Yesus tuh baik loh. Tahu nggak? Tuhan Yesus tuh mati di kayu salib, tahu nggak buat kamu? Bahkan dia udah bangkit lagi. Buat mereka nggak masuk akal. Kamu ngomong apa? Baik, mana baik? Buktinya saya susah untuk makan. Mana Tuhan? Kenapa? Karena ada ilah zaman yang membutakan. Jadi kalau kita mau bekerja bersama Tuhan, membawa masuk, mengumpulkan bersama Tuhan, mau tidak mau, kita harus berurusan dengan yang membutakan. Ya, kenali siapa yang membutakan ini. Lalu kita urus yang membutakan itu. Dan kita berkata, roh kemiskinan, kami hardik dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Maka tiba-tiba dia bisa melihat bahwa Tuhan yang memberi kekayaan, Tuhan yang melimpahkan, Tuhan yang memberi benih. Saat aku menaburkan benih ini, aku akan menerima kelimpahan. Saat aku punya 50.000, aku akan taburkan di tempat yang tepat, maka aku akan menuai. Mungkin sampai 50 juta, 500 juta. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Nggak terlalu yakin saya lihat muka-mukanya. Ya, thank you. Kebaskan semua muka dari Tuhan. Ya. Sangat mungkin bagi yang percaya. Ya. Nah, itu alasan kita perang. Maka kita akan mengumpulkan bersama Tuhan. Kalau kita tidak perang dan kita berusaha mengumpulkan bersama Tuhan, maka apa yang terjadi? Bapak Ibu tahu para misionaris? Dengan segala hormat mereka meletakkan hidup mereka. Tapi sebetulnya banyak dari mereka yang tidak melakukan peperangan rohani. Satu hari tim kami ketemu di Nepal dengan satu tim misionaris di sana. Mereka cerita di awal mereka masuk tanah di Nepal. Tiba-tiba istrinya menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Semuanya kaku. Mereka kasih obat segala macam gak bisa. Akhirnya mereka berdoa, mereka cari Tuhan, mereka tanya Tuhan. Lalu Tuhan tunjukkan, ini peperanganmu nak. Ini penguasa roh di tempat ini. Yang mengunci istrimu. Begitu mereka tahu hal itu, mereka perang dan mereka perang. Dan dalam sekejap istrinya sembuh. Ya, di tempat lain lagi begitu saya datang, ibu jangan berdoa di kota, ibu jangan berdoa di rumah-rumah ibadat. Kenapa? Karena salah satu dari mereka baru saja ditangkap polisi. Karena memberitakan Injil.
Tapi Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Begitu kami selesai peperangan rohani, ya, Bapak ini cerita, Bu, pertama kali dalam sejarah kami melakukan arak-arakan di tengah kota. Di depan masjid, di depan semua rumah-rumah, jalan-jalan pemerintahan, di depan gereja, semua kami menjalani arak-arakan. Pertama kali dalam sejarah gereja bisa bersatu untuk berjalan, berkemenangan di tengah-tengah kota. Itu perlunya peperangan rohani. Untuk apa? Untuk membebaskan mereka yang dibutakan. Amin. Kalau tidak berperang, maka ruang lingkup kita akan semakin kecil, semakin takut, dan semakin tidak bisa bergerak, semakin melihat yang jasmani lebih kuat, bahwa mereka jauh lebih banyak daripada kita. Tapi begitu kita masuk dalam keilahian Tuhan, begitu kita berkata, ya Tuhan siap, aku akan angkat senjata. Senjatanya bukan jasmani Bapak Ibu ya. Waktu itu saya di Maluku Utara ada bapak nanya, nanti kalau itu gimana? Kita boleh angkat parang? Jangan diangkat parang. Saya lupa kalau mereka masih punya parang. Tapi senjata kita adalah senjata rohani, amin. Nanti kita akan bahas senjata. Kejadian 1 ayat 26-28 ya. Ini yang saya bilang. DNA, penakluk dan penguasa. Dari awal Tuhan menciptakan kita. Kita baca sama-sama ya. Ini ayat yang sering kita baca pasti. Tapi kurang sering kita sadari. Siap? 3, 2, 1. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat ini sederhana, ayat ini sering dikumandangkan, cuma menurut saya kurang sering dipahami. Di sini jelas dikatakan ya, supaya mereka berkuasa atas ikan, burung, dan atas seluruh bumi. Jadi tanah Papua bumi bukan? Tanah Kalimantan bumi? Tanah Sunda bumi? Tanah Jawa bumi? Tanah Keraton bumi? Sumatera Utara bumi? Jadi bisa kita kuasai? Beranak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kata berkuasa dan taklukkan, ini dua kata yang digunakan dalam peperangan. Bukan dalam perlombaan. Bukan dalam permainan. Tapi dua kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani adalah kata yang digunakan dalam peperangan. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa tidak ada tanah netral. Dari awal Tuhan menciptakan, Tuhan taruh DNA penguasa dan penakluk di dalam kita. Untuk apa? Karena Tuhan tahu kita akan menghadapi peperangan yang sangat dahsyat di depan. Tapi iblis juga tahu. Jadi sebelum kita menyadari dan mengangkat senjata, dia lempar ilalang dulu. Dia butakan dulu. Kasih masalah, kasih kesakitan, kasih kemiskinan, kasih kesusahan. Kasih perceraian, kasih apalah. Sehingga kita tidak bisa melihat siapa diri kita sesungguhnya dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, aku punya DNA penguasa dan penakluk. Apa tadi kata Pak Simon? Saya adalah iya hebat, anak raja penguasa alam semesta bahkan. Artinya apa?
Kalau ada isu berkata meteor mendekat. Terus kita gimana? Wah gitu. Gimana? Dalam nama Tuhan Yesus menyingkir meteor. Tidak boleh mengganggu perputaran bumi ini. Tidak boleh mengganggu atmosfer bumi ini. Tidak boleh mengganggu bahkan kami tidur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena kita penguasa alam semesta. Oke. Lanjut. Apalagi yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan memberikan otoritas untuk menentukan. Penguasa alam semesta harus punya otoritas. Ya, tapi Alkitab berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka iblis akan lari daripadamu. Ini bicara satu kalimat otoritas. Di mana kita punya otoritas atas iblis. Tapi ada satu kuncinya. Ada satu kuncinya. Apa itu? Tunduklah kepada Allah. Bu, saya tunduk kepada Allah loh bu. Saya takut sama Tuhan. Tapi pemimpin saya itu loh, bawelnya. Apakah itu tunduk? Tidak. Karena kalau kita tidak bisa tunduk kepada yang kelihatan, bagaimana kita bisa tunduk kepada yang tidak kelihatan? Alkitab berkata kalau kamu tidak bisa mengasihi saudaramu yang kamu lihat, bagaimana kamu bisa berkata aku mengasihi Tuhan? Itu sebabnya penundukan diri akan sangat kunci pada saat saudara mau bangkit dalam otoritas. Saya ceritakan satu rahasia. Di awal pelayanan ini, ya, saya ini suka lihat kalau Tuhan lagi kasih. Cuma saya males perang. Jadi awal kalau saya lihat, Pah, suami saya ya. Pah, ada naga Pah. Oh ya, dalam nama Tuhan, suami saya yang perang. Pah, ada ular Pah. Dalam nama Tuhan Yesus, saya cuma begitu aja. Pah, ada ini Pah gitu. Oh punya suami yang pintar perang kok tidak dimanfaatkan ya enggak. Satu hari hujan deras sekali. Bekasi ini kalau hujan 2-3 jam aja berturut-turut. Ya ampun, banjir itu bisa 2-3 meter. Dan waktu itu kan anak-anak murid sekolah itu banyak di daerah Vilanusa ya. Yang banjir itu bisa naik 2-3 meter sekejap. Jadi malam itu udah hujan sejam, suami saya sudah tidur. Saya gayakan dalam nama Tuhan Yesus, hujan berhenti. Enggak berhenti, makin deras. Ya kan? Kok enggak berhenti-berhenti ya? Mau bangunin suami kasihan ya kan? Saya gaya lagi dalam nama Tuhan Yesus berhenti. Wah makin deras. Saya bilang daripada bentar lagi banjir saya bangunin suami saya ya kan. Ayo Pak bangun Pak, hujan nih udah sejam gak berhenti-berhenti. Suami saya ya ampun Tuhan Yesus. Suami saya kan lagi terlelap, lagi dalam terlelap. Begitu bangun ngeliat saya, oh ya dalam nama Tuhan Yesus hujan berhenti. Awan gelap menyingkir ke tanah yang perlu hujan. Tidur lagi. Tidur lagi, gak peduli berhenti enggak, tidur. Tapi hujan tiba-tiba berhenti. Saya bilang, wih, saya protes sebetulnya sama Tuhan. Apa yang membuat perbedaan saya dan dia? Kenapa dia berhenti, saya tidak bisa berhentikan hujan? Tiba-tiba Tuhan tunjukkan saya, kilas balik hidup saya. Di mana saya selalu protes, saya selalu berontak, saya selalu pertama yang akan mempertanyakan apa yang pemimpin saya lakukan. Kenapa harus begitu? Kenapa harus begini? Jelasin dulu dong. Tapi suami saya, ya yang kenal suami saya, pokoknya orang terbaik di dunia. Ya, dia ini selalu mengabdi, hidupnya ini mengabdi. Bapak Ibu tahu ya, dia itu kalau sama Pak Yusak, Pak Agung dulu ya, tanpa pamrih, datang Pak, saya bawakan. Kenapa? Karena ya orangnya, Pak Yusak udah tua ya, kasihan kan bawa banyak-banyak. Bawa. Kalau sekarang orang-orang mau melayani hamba-hamba Tuhan karena mau tarik impartasi, kalau beliau tidak.
Beliau itu ya karena mengabdi. Karena dia mau melayani. Ini beda langit bumi nih suami saya sama saya ya. Yang saya disuruh ngambilin makan buat suami saya aja, saya bilang begini sama mertua saya. Punya kaki, punya tangan, ambil sendiri aja napa. Saya bertumbuh besar di Belanda Bapak Ibu ya. Jadi ambil sendiri-sendirilah, masing-masing lah. Dan di situ Tuhan tunjukkan. Kamu mau punya otoritas? Belajar tunduk gak? Wah, itu hari-hari dimana awal mula saya menangis. Ya, tapi saya tahu hari itu saya harus tusukkan pedang itu ke daging saya. Saya harus tusukkan pedang itu ke daging saya. Kenapa? Karena saya juga harus punya otoritas. Kenapa? Kalau saya tidak punya otoritas, nanti anak-anak murid saya kebanjiran, saya nggak bisa nolong mereka. Kalau suami saya lagi di Manado, masa saya bilang, "Pa, kalau punya sinyal." Apalagi dulu dia ke Malut, ya nggak jelas juntrungannya, Maluku Utara, tidak ada sinyal. Nanti naik kapal kemana nggak tahu, ya berapa hari nggak tahu. Kalau hari itu murid saya kehujanan dan hampir kena banjir, saya tidak bisa tolong mereka. Hari itu saya putuskan, hari itu saya katakan, Tuhan aku harus belajar. Aku harus menyalipkan daging saya. Saya harus belajar yang namanya penundukan diri. Supaya apa? Supaya saya punya otoritas atas iblis. Sehingga saya bisa menolong orang-orang di sekitar saya. Amin. Memegang kunci kerajaan surga. Lanjut. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saya suka satu terjemahan, kalau nggak salah New Living Translation. Itu bilang begini. Apa yang kau izinkan terjadi, maka akan terjadi bumi, maka akan terjadi di surga. Apa yang kau larang di bumi, maka akan terlarang di surga. Dahsyat ya. Jadi kalau kita bilang meteor tidak boleh mendekat, di alam semesta itu meteor tidak boleh mendekat. Aku larang engkau mendekat ke bumi ini, maka dia gak bisa mendekat. Tapi ini bukan cuma bicara yang jasmani Bapak Ibu. Kerajaan sorga kalau bahasanya menggunakan nama yang dikatakan kerajaan sorga, kata yang digunakan sorga itu juga sebetulnya sama iblis dipakai. Para dewa menggunakan nama itu menjadi dewa tertinggi mereka. Kok begitu Bu? Ya begitu. Namanya bahasa Yunani ya. Nah, tapi bagusnya apa? Kabar baiknya apa? Karena ayat ini berkata begini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan setan. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di kerajaan setan. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di kerajaan setan. Ternyata ada. Kalau lihat bahasa aslinya. Artinya apa? Kita lemparkan api ke kerajaan setan, maka kebakaran. Kita lepaskan radiasi kemuliaan yang bekerja seperti nuklir menghabisi kekuatan mereka, maka itu pun terjadi. Kita lepaskan anak panah kemenangan, maka tiba-tiba naga yang sedang mau menyerang kita, terkena anak panah tepat di jantungnya. Kenapa? Karena apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di alam roh. Dahsyat ya. Kalau Bapak Ibu tahu ayat Mazmur 149 ayat 6 sampai 9 dikatakan mengikat para bangsawan. Ya. Melepaskan anak panah. Ternyata waktu kita melemparkan tali ya, mengikat
para bangsawan. Atau bahasa aslinya tuh bilang begini, itu anak-anak panah berapi bertebaran sedang mengikat mereka. Keren ya? Jadi sedikit pakai fantasi nih, bayangan ini dipakai buat yang ilahi. Kalau yang suka nonton Avenger, nah itu mirip-mirip lah dengan peperangan rohani kita. Oke? Yesaya 22 ayat 20 sampai 22. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia membuka, tidak ada yang bisa menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat ini menceritakan bagaimana Eliakim sedang dipilih Tuhan, disiapkan Tuhan untuk menggantikan posisi sebelumnya. Untuk apa? Untuk menerima kunci kerajaan kunci rumah Daud. Kunci rumah Daud itu apa? Kunci rumah Daud itu sebutnya adalah kunci posisi tertinggi yang bisa menentukan apapun yang boleh terjadi di rumah Daud, di kerajaan, di istana, di seluruh kerajaan, ya. Nah, kenapa saya angkat ayat ini begini? Saya rasa waktu saya mempersiapkan kelas ini, Tuhan berkata begini, siapkan dirimu, siapkan dirimu. Karena akan ada pergeseran. Akan ada pergeseran di kepemimpinan. Akan ada pergeseran yang akan melenyapkan orang fasik, menggeser orang fasik. Dan Tuhan akan menaikkan anak-anak Tuhan yang sedang disiapkan. Bangun dirimu, siapkan diri saudara. Agar pada saat Tuhan membutuhkan orang yang tepat, Tuhan singkirkan yang lama dan Tuhan angkat engkau. Amin. Untuk apa? Untuk memegang otoritas tertinggi. Amin. Yesaya 49 ayat 24 sampai 25. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Ini semua yang kami jelaskan hari ini sebenarnya bisa dipakai dalam kehidupanmu pribadi. Kehidupan saudara pribadi, keluarga, ruang lingkup kota, ruang lingkup pelayanan, maupun itu negara. Bapak Ibu ya, hanya kita bertumbuh dalam penundukan diri dan otoritas itu. Nah, ayat ini berkata bahwa jarahan dari pahlawan bisa kita ambil kembali? Bisa. Lalu bagaimana Bu dengan adik saya yang terikat dengan obat-obatan? Bisa kita tarik kembali? Sangat bisa. Bagaimana dengan suami saya yang terikat dengan perzinahan? Bisa dibebaskan? Sangat bisa. Bagaimana dengan suami saya Bu yang terikat dengan perjudian? Sangat bisa. Bagaimana dengan istri saya Bu yang terikat dengan roh Isabel? Bisa dibebaskan? Bisa. Karena tawanan pahlawan pun bisa diambil kembali. Tapi kita harus kenali siapa yang membutakan, siapa yang mengikat. Itulah yang kita hadapi. Ya, kalau saudaramu terikat narkoba, maka
Selain kita doakan, ya, selain kita mungkin urapi kalau bisa urapi. Tapi juga cari pangkalan narkoba di kotamu itu di mana? Terus ngapain, Bu? Kelilingin aja. Keliling aja doa. Dengar. Kembalikan adikku dalam nama Tuhan Yesus. Kau tidak kembalikan adikku, maka aku perintahkan api dari surga turun atasmu. Ada kan? Ya, kalau suami atau istri dalam perjinahan, temukan rumah perjinahan itu. Jangan untuk melabrak, bukan untuk melabrak, itu daging. Untuk apa, Bu? Labrak setannya. Bebaskan suami atau istrimu di situ. Kelilingi, jalani, bilang, roh percabulan, roh perjinahan, aku ikat, patahkan kuasamu, lempar ke alam maut. Kau tidak layak untuk ada di sini, karena ini tanahku, ini daerahku, ini tempat tinggalku. Dalam nama Tuhan Yesus, enyah dari tempat ini dan bebaskan suamiku. Sudah selesai waktunya hanya untuk menangis dan menangis dan menangis. Air mata ini mari kita pakai untuk menangisi jiwa-jiwa, menangisi kota ini, menangisi bangsa kita. Oke. Kita diberikan Tuhan senjata untuk meridominate. Ya, kenapa saya bilang meridominate? Karena apakah itu anak, saudara, keluarga, dirimu mungkin. Tapi juga kota kita. Mungkin kota kita penuh dengan persundalan. Mungkin kota kita penuh dengan pembunuhan. Bisakah kita bebaskan kota kita? Sangat bisa. Bisakah kita bebaskan Indonesia dari si Ijo itu? Tahu Ijo? Tahu Ijo ya? Nggak sudi saya nemu namanya. Ya, bisa banget. Sangat bisa. Tapi kita harus kenali musuh kita siapa. Istilah saya, kalau sakit perut jangan dikasih obat kutu. Ya, kalau sakit perut ya kasihlah obat sakit perut. Oke, kita pelajari beberapa senjata. Perjanjian. Perjanjian ini kalau dari kata aslinya artinya adalah kita memotong atau membagi hewan jadi dua bagian. Lalu yang pembuat perjanjian akan berjalan di tengahnya. Ya, artinya apa? Perjanjian ini sebetulnya semua yang bicara perjanjian itu dimeteraikannya dengan perjanjian darah. Kita punya perjanjian darah yaitu siapa? Di dalam darah Yesus. Sakaria 9 ayat 11. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Lubang tidak berair itu apa, Bu? Seperti tadi, perzinahan, percabulan, narkoba, kegilaan, penyesatan, apapun. Pada saat engkau berjalan di rumah selingkuhan, ya, bilang ada tertulis perjanjian darah yang aku punya dengan Tuhanku akan membebaskan suamiku dari genggamanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita jalan di kota kita, ya Desember Maluku Utara banyak mabok-mabokan katanya ya. Nah, kalau kita jalani jalanan ini, kita bilang dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada perjanjian darah Yesus atas hidupku. Yang membuat Tuhan harus membebaskan kotaku. Harus membebaskan penduduk kotaku. Dari setiap ikatan kemabukan pesta pora. Ya udah baca. Buka aja Ibrani 13, 20 sampai 21. Boleh dibuka Alkitab aja. Ibrani 13, 20, 21. Ayat ini berkata bahwa yang Tuhan bisa bebaskan bukan cuma yang di luar. Tapi seringkali yang di dalam kita ini loh.
yang seringkali menentang Tuhan. Daging kita ini loh, yang seringkali membuat kita malas deklarasi. Yang membuat kita tidak mau berperang. Membuat kita berontak lagi. Ya, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu siapa? Yesus Tuhan kita. Lanjut 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di sini dikatakan karena ada darah perjanjian itu yang membangkitkan Yesus. Perjanjian itu Yesus juga yang akan mengubahkan kita dari dalam. Jadi saya gak peduli apapun masalahmu. Apakah itu kemelaratan? Tahu mental melarat ya? Tahu gak mental melarat? Kalau harus beli, suami saya suka cerita ya, sukanya anggur. Ada uangnya, sudah diberkati Tuhan. Tapi ngeliat anggur harganya 80.000, nggak jadi sayang uangnya. Hari itu Tuhan bilang kamu itu punya mental melarat. Ya, kalau cari hadiah dulu saya suka sidang ilahi sama dia. Saya bilang, "Pak, kenapa sih papiku itu ya, kalau saya ulang tahun ngasih saya hadiah selalu yang terbaik dan terbagus. Kalau kamu itu ya Pak, kasih saya hadiah selalu yang paling murah." Karena memang kita gak punya uang posisi itu ya. Tapi puji Tuhan suami saya ini suami yang ajaib banget ya. Suami yang terbaik pokoknya ya. Jadi walaupun kesel dia rasanya, istri gak tahu diri katanya gitu ya. Tapi dia bilang begini, dia tanya sama Tuhan, "Tuhan ini apa?" Terus Tuhan bilang, "Itu nak, akar kemelaratanmu yang harus dipotong." Ya puji Tuhan dia tanya sama Tuhan kan, jadi kita gak berantem. Dan dari situ Tuhan mulai bongkar, Tuhan mulai tunjukkan. Ya, tapi di sini dikatakan Tuhan mengubahkan kita dari dalam. Saya ini penuh pemberontakan dan kemarahan. Satu hari saya sudah begitu keras. Saya marah dengan semua. Saya marah dengan pemimpin, saya marah dengan hidup saya bahkan berani marah sama Tuhan. Hari itu saya tidur dan Tuhan hardik saya waktu tidur. Tuhan bilang begini dalam tidur saya, "Ella, kemarahanmu itu memuakkan." Waduh. Tumben-tumben Tuhan muncul dalam mimpi saya kan, tapi murka. Saya bilang, aduh udah gemeter saya udah gitu. Dalam mimpi itu Tuhan bilang, "Makan tumen setiap hari." Nah, tumen, saya gak masuk tumen ya, nanti tanya ke PIC kalian masing-masing. Hari itu saya angkat perjanjian 7 elemen setiap hari. Saya makan karena saya takut dibentak Tuhan apalagi disamber nanti ya. Saya bilang, "Tuhan, perjanjian darahmu mampu mengubahkan aku dari dalam. Kalau Tuhan gak ubahkan aku dari dalam, hatiku ini sudah mengeras, hatiku sudah membatu. Ubahkan aku dari dalam Tuhan." Dan itu hati saya itu benar-benar setiap kali saya makan ya, saya bisa lihat hati saya itu seperti es balok yang besar yang mulai melumer, lapis demi lapis. Saya mau katakan ya, kalau hati seperti saya aja ya, yang dihardik Tuhan pada waktu tidur, itu bisa berubah karena ada perjanjian darah ini. Saya percaya apapun masalahmu bisa diubah kok. Apakah itu iri hati? Apakah itu kemarahan? Apakah itu kemiskinan? Apakah itu kebodohan? Yang penting kau kenali dulu musuhmu siapa. Hukum peperangan adalah engkau kenali musuhmu, engkau lihat musuhmu, maka 70% kemenangan sudah di tangan.
Amin. Lanjut ya, saya sekilas saja. Perjanjian, bagaimana menemukan perjanjian sebagai senjata. Pelajari segala sesuatunya tentang perjanjian itu. Seperti tadi perjanjian darah. Saya pelajari semua ayat tentang perjanjian darah. Tadi Pak Simon juga sudah menyampaikan beberapa di deklarasinya. Kalau yang jeli bisa menemukan. Pelajari semua apa yang darah itu lakukan. Maka pada waktu engkau menyatakan itu, mendeklarasikan itu, engkau mendeklarasikan dengan pengertian. Bukan hanya latah. Kalau latah itu mungkin peluru cuma peluru karet. Jedak ya. Tapi kalau engkau bisa mendeklarasikan, memperkatakan dengan pengertian, tiba-tiba itu bisa jadi nuklir. Amin. Pelajari segala sesuatu tentang perjanjian itu. Perjanjian itu apa, Bu? Mazmur 103 berkata bahwa perjanjian adalah firman yang Tuhan perintahkan. Jadi temukan perintah Tuhan di Alkitab, itu menjadi perjanjian buat saudara. Itu bisa menjadi perjanjian buat kotamu. Itu bisa menjadi perjanjian untuk keluargamu, untuk bangsamu. Nama-nama Tuhan, pelajari nama-nama Tuhan. Karena nama Tuhan ini dahsyat. Ya, Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Yang ajaib begini, damai sejahtera loh. Damai sejahtera kan banyak gereja bilang begini, banyak orang bilang begini, damai-damai aja lah Bu, gak usah menginjil. Daripada nanti gereja dibakar, yang damai aja. Tapi damai itu bukan itu. Damai yang sesungguhnya adalah, waktu itu Pak Joshua menarik ya, membagikan tentang tidur di tengah badai. Itu damai. Saat badai bergejolak, engkau bisa tidur menikmati hadirat Tuhan. Bisa bertemu Tuhan, hatimu bisa tenang. Dan berkata, Tuhan aku percaya. Karena sekalipun melewati api, aku tidak akan terbakar. Melewati air, aku tidak akan tenggelam. Karena engkau bersamaku. Nah, ternyata shalom yang seperti ini, damai sejahtera yang seperti ini, membuat Tuhan menghancurkan iblis. Di mana? Di bawah kaki siapa? Kaki kita. Coba lihat kaki saudara. Ini kaki di mana Tuhan menghancurkan iblis. Coba lihat kaki saudara. Ya, hargai dulu kaki saudara ya. Ini tempat Tuhan menghancurkan iblis. Kita punya otoritas menginjak menjalani negeri. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku memberikan kuasa kepada kamu menginjak ular dan kalajengking, kuasa menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ada yang berkata, Bu, emang kita bisa tahan antikris? Ayat ini bisa. Menahan kekuatan musuh. Ya. Siapa yang membahayakan? Badai bisa ditahan? Bisa. Kenapa? Ayat ini berkata Tuhan memberikan otoritas. Amin. Nah ini firman di mulut. Ya, Yeremia 1 ayat 9 dan 10. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun dan menanam. Semua tadi yang Pak Simon katakan. Engkau adalah penguasa bahkan untuk alam semesta. Ayat ini berkata gimana cara menguasainya? Dengan firman yang ada di mulut. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau mau berperang, yang penting harus baca firman. Kalau yang namanya pasukan,
minimal 4-5 pasal sehari. Harus mesti kudu. Wajib. Kenapa? Karena harus ada firman di mulut kita. Amin. Maka firman yang di mulut kita itulah yang akan mencabut kerajaan kegelapan. Firman di mulut kita yang akan menghabisi musuh. Firman di mulut kita yang akan meremukkan kepala ular naga. Mau jenis apapun, Yesaya 27 berkata, dia menghancurkan kepala ular naga. Amin. Ada lagi tindakan profetik. Kenapa ada? Nanti boleh baca di rumah. Yeskiel 4 dan 5. Oke? Karena waktu saya habis. Nah, intinya halaman terakhir seni berperang. Saya rangkumkan. Jadi berperang itu apa? Berperang itu pertama tadi ya, yang Pak Simon sudah bawakan. Kenali, ketahui, pahami bahwa engkau adalah penguasa alam semesta. Kunci kerajaan surga ada di tangan saudara. Kenali identitasmu. Ya. Setelah itu apa? Kenali musuh-musuhmu. Kenali kelemahannya, kekuatannya. Ya kalau perzinahan nggak bisa dilawannya dengan ayat-ayat tentang damai sejahtera, kerusuhan. Beda ayat itu nanti. Kalau perzinahannya temukan firman tentang perzinahan. Kalau kerusuhan temukan firman tentang kerusuhan. Kalau sakit penyakit temukan firman tentang sakit penyakit. Maka itu akan jadi pedang kita. Kenali persenjataan. Ya udah sekalian tadi ya. Kenali musuh lalu kita kenali persenjataan kita. Ada darah Yesus untuk sakit penyakit. Ada darah Yesus untuk maut. Tapi yang paling penting kita mengenali hati Tuhan dan timing Tuhan. Kalau Tuhan pagi-pagi kita saudara bangun dan Tuhan bilang jalani nak, cepat urapi. Maka cepatlah urapi sebelum bencana itu datang. Kalau pagi-pagi Tuhan bilang bagi makanan kepada saudaramu, bagilah cepat-cepat sebelum keributan datang. Amin. Kenali hati Tuhan, kenali timing Tuhan, kenali Tuhanmu, kenali identitas dirimu. Tapi juga kenali musuhmu. Kenali persenjataanmu. Sehingga engkau tahu kapan harus digunakan. Terhadap musuh yang mana engkau harus menggunakan apa. Saat saya ke Afrika, musuh saya beda, perlengkapan saya beda, pasukan malaikat saya yang diaktifkan akan berbeda. Pada saat saya di Eropa, akan semuanya berbeda. Pada saat saya di Indonesia, semua akan berbeda. Tapi kita harus kenali musuh kita. Salah satu mengenali musuh sebetulnya adalah apa? Dengan minta hikmat dan pengertian. Karena Alkitab berkata yang bisa mengenali binatang itu dan tandanya adalah mereka yang punya hikmat dan pengertian. Maka kita akan bisa melihat musuh kita.